Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kelas 2C HKI mata kuliah pengantar usul fikih. Kelompok 2 yang beranggotakan Anggunita Windiana Putri NIM 2021210171, Fitriali Awali Ramadhani NIM 2021211083, Zaki Arif Firmansyah NIM 2021212090 dan Riza Nurwidayanti NIM 2021211096. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum syara' dan klarifikasinya. Pengertian hukum syara'. Hukum syara' adalah kata majemuk yang tersusun dari kata hukum dan syara'. Hukum secara etimologi atau bahasa berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Sedangkan kata syara' secara etimologi atau bahasa berarti jalan, jalan yang bisa dilalui. Maksudnya jalan yang bisa dilalui manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian hukum syara' menurut istilah yang berarti merupakan salah satu nama hukum yang didasarkan pada syariat atau syariah, yakni suatu ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW, baik dalam bentuk tekstual maupun hasil pemahaman ulama, karena ada beberapa yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Hukum syara' dari aspek kitab atau seruan dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi yaitu suatu hukum yang menuntut seorang mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan atau memilih di antara keduanya. Hukum taklifi ini dibagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang pertama wajib. Wajib yaitu segala sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Yang kedua sunnah, yaitu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Yang ketiga yaitu haram, yaitu segala sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan mendapat dosa. Yang keempat yaitu makruh, segala perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapat pahala, namun apabila mengerjakan tidak mendapat apa-apa. Yang kelima yaitu mubah atau jaiz, artinya segala perbuatan yang tidak diberi pahala karena perbuatannya dan tidak pula berdosa ketika meninggalkannya. Hukum wad'i yaitu suatu hukum yang menuntut sesuatu untuk menjadi sebab karena terjadinya sesuatu, atau syarat untuk sesuatu, atau penghalang bagi sesuatu. Hukum wad'i ini dibagi menjadi 7. Yang pertama sebab. Sebab yaitu hitab Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab ada dan tidaknya suatu hukum. Yang kedua syarat, yaitu tanda atau sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Yang ketiga yaitu mani atau penghalang, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang adanya hukum. Yang keempat sah, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kelima batal, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Yang keenam rukhsah atau keringanan, yaitu sesuatu dalam kondisi tertentu disyariatkan dalam rangka memberikan keringanan terhadap mukallaf. Yang terakhir yaitu azimah. Azimah yaitu hukum syara' yang pokok dan berlaku untuk seluruh mukallaf dan dalam semua keadaan waktu. Selanjutnya adalah hukum syara' dari aspek lafadz. Hukum taklifi maupun hukum wad'i masing-masing adalah hukum Allah. Namun ada kalanya hukum ini dapat dinyatakan berdasarkan aspek lafadz yang menjadi sandarannya. Lafadz tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu
1. Al-hukum al-am atau hukum umum. Maksud am adalah suatu lafaz yang dari peletakannya secara bahasa menunjukkan suatu cakupan keseluruhan terhadap semua satuan yang maknanya tidak memiliki batasan dalam jumlah tertentu. Yang kedua, al-hukum al-khas atau hukum khusus. Lafaz khas adalah suatu lafaz untuk menunjukkan suatu persoalan atau perseorangan. Yang ketiga, al-hum al-kulli atau hukum kulli. Hukum kulli adalah suatu macam yang bersifat umum dari beberapa hukum yang di dalamnya terdapat beberapa bagian seperti wajib, haram, sah, dan batal. Saya akan memberikan contoh hukum syara dalam keluarga. Contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berzakat bagi yang berhak melaksanakan, dan berhaji bagi yang mampu. Wajib juga dinamakan dengan fardu, faridah, hatman, lazim, pelakunya akan diberi pahala, dan yang meninggalkan berhak menerima sanksi. Kedua, mandub, sunnah adalah yang diperintahkan oleh syariat namun tidak wajib dilaksanakan. Contohnya sholat malam, sholat sunnah rawatib, dan semua sholat di luar sholat 5 waktu. Puasa 3 hari setiap bulan, puasa 6 hari pada bulan Syawal, bersedekah kepada orang-orang fakir, menjaga zikir dan wirid. Mandub juga dinamakan dengan mustahab, sunnah, masnun, nafil, pelakunya akan diberi pahala dan tidak diberikan sanksi bagi mereka yang meninggalkannya. Ketiga, muharram atau haram, mamnu atau mahjur adalah yang dilarang oleh syariat dan harus ditinggalkan. Contoh, berzina, melakukan transaksi ribawi, minum khamr, durhaka kepada kedua orang tua, mencukur jenggot, wanita bertabaruk, tidak menutup aurat. Perkara haram ini bagi yang meninggalkannya akan diberi pahala dan pelakunya berhak mendapat siksa. Keempat, makruh adalah apa yang dilarang oleh syariat namun tidak harus meninggalkannya. Contoh, mengambil dan memberi dengan tangan kanan, wanita ikut mengantar jenayah, berbincang setelah isya, sholat dengan kain sarung saja, dan yang di atas lehernya tidak sehelai kain pun. Sholat sunnah setelah subuh hingga matahari terbit, atau sholat sunnah setelah asar sampai terbenamnya matahari. Makruh ini yang meninggalkannya akan diberi pahala dan pelakunya tidak diberi sanksi. Kelima, mubah, halal atau jais adalah apa saja yang tidak diperintah atau tidak dilarang karena zatnya. Contoh, makan dan minum, jual beli, berpergian untuk rekreasi, mencari rezeki, berhubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.